Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Melania Biri dari semester 4E. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint saya dengan tema pembelajaran sakramen tobat. Sakramen adalah tanda atau simbol karya keselamatan Allah yang dapat ditangkap oleh panca indera kita. Ada 7 sakramen dalam gereja Katolik, yaitu sakramen baptis, ekaristi, krisma, tobat, pengurapan orang sakit, perkawinan, dan imaman. Di sini bahan ajaran yang akan diajarkan adalah salah satu dari 7 sakramen, yaitu sakramen tobat. Sakramen tobat atau disebut juga sakramen pengakuan dosa adalah salah satu dari 7 sakramen dalam gereja Katolik atau disebut juga dengan kata misteri, di mana manusia memperoleh belas kasih Allah berupa pengampunan atas dosa yang diakui dan disesalinya. Dengan melalui sakramen ini, manusia juga sekaligus didamaikan dengan gereja yang telah melukai karena dosa-dosa yang diperbuat. Jika kita tidak berbuat dosa, maka hidup kita pun akan susah dan tidak senang. Dalam pengampunan dosa ada 5 tahap penting, yaitu menyadari dan mengakui dosa-dosanya, menyesali dosa-dosanya, berniat untuk tidak berbuat dosa lagi, mohon pengampunan dengan tulus hati, bersedia hidup dengan cara yang baru. Hal-hal yang penting dalam bertobat, yaitu kita mengakui dosa-dosa, Allah memberikan rahmat pengampunan, kita melakukan silih denda atau penitensi. Dalam hidup kita sehari-hari, tentu kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Dengan dosa dan kesalahan yang dibuat itu, hidup kita pun tidak akan merasa aman dan tenang, karena akan dihantui dengan rasa bersalah terhadap sesama dan terhadap Allah Bapa di surga. Untuk itu kita harus bisa mengampuni dan kita pun harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Di sini akan mendengarkan kisah seorang bapak yang baik hati yang diambil dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32 tentang anak yang hilang. Dari cerita di atas di sini mau dijelaskan bahwa ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Si bungsu ini adalah seorang anak yang sangat boros dengan semua harta yang ada yang diberikan oleh ayahnya, sedangkan sang sulung adalah tipe anak yang patuh terhadap perintah ayahnya. Dalam cerita tadi, si bungsu itu menghabiskan semua hartanya dan dia jatuh miskin dan susah. Karena dia merasa susah, kembalilah ia kepada bapaknya dan meminta maaf kepada bapaknya. Dan bapaknya pun memaafkan kesalahan yang dibuat oleh sang anak bungsunya itu. Akan tetapi pada saat itu timbullah rasa marah dan iri hati dari seorang anak sulung kepada si bungsu itu, karena ayahnya masih memaafkan si bungsu itu. Ada pesan dan kesan dari cerita ini adalah kita sebagai anak Allah harus mengakui salah ketika kita membuat salah dan harus mau memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kesannya dengan cerita tadi, kita harus meniru sikap sosok seorang bapak itu. Sebagai anak Allah, kita harus mau mengakui kesalahan ini, harus mau bertobat agar kita bisa menjadi pengikut Kristus dan kehidupan kita pun akan merasa aman dan tentram sesama umat di lingkungan hidup kita. Sekian dan terima kasih.